Pada percobaan pengujian titik beku larutan urea yang masanya sama dengan larutan NaCl, yaitu 11,7 gram dalam 1 liter larutan, ternyata menghasilkan titik beku berbeda. TF larutan urea sama dengan minus 0,367 derajat Celcius, TF larutan NaCl sama dengan minus 0,744 derajat Celcius. Jika MR urea sama dengan 60 dan MR NaCl sama dengan 58,5, serta derajat ionisasi NaCl sama dengan 1, besarnya tetapan turunan titik beku molal dari kedua percobaan adalah yang ditanyakan tetapan turunan titik beku molal atau KF larutan NaCl dan urea. Jika menggunakan pelarut sama, maka nilai KF-nya sama. Jadi nilai KF itu bergantung pada pelarutnya, bukan bergantung pada zat pelarutnya. Jadi tidak bergantung pada NaCl dan urea, tapi bergantung pada pelarutnya. Kalau kita lihat opsi jawaban A sampai E itu hanya ada satu nilai KF, sehingga dapat disimpulkan bahwa NaCl dan urea menggunakan pelarut yang sama. Sehingga kita bisa mencari KF dengan menggunakan data percobaan pengujian titik beku larutan urea saja, atau menggunakan data percobaan pengujian titik beku larutan NaCl saja. Tapi untuk membuktikan bahwa keduanya menggunakan pelarut yang sama, maka kita bisa menggunakan kedua data percobaan pengujian titik beku larutan urea dan NaCl. Yang pertama kita coba hitung KF dengan menggunakan data dari larutan urea. Urea masanya adalah 11,7 gram, sehingga molnya sama dengan 11,7 gram per mR nya, yaitu 60 gram per mol, sama dengan 0,195 mol. Kemudian diketahui massa volume larutan itu sama dengan 1 liter. Kita anggap massa jenis larutan adalah 1, sehingga 1 liter sama dengan 1 kg. Karena massa dari zat larutnya kecil, maka kita anggap 1 kg ini adalah massa pelarut saja. Massa pelarut saja kita anggapnya. Untuk mempermudah perhitungan saat mencari molal, sehingga kita dapat mencari molalitas atau M kecil, yaitu sama dengan mol dari zat larut, yaitu 0,195 mol per massa pelarut dalam kilogram, yaitu 1 kilogram, sehingga molalitasnya sama dengan 0,195 molal. Kemudian diketahui TF dari urea, dari larutan urea itu sama dengan minus 0,367 derajat Celcius, sehingga delta TF nya penurunannya sebesar 0,367 derajat Celcius. Rumus delta TF itu sama dengan molalitas kali KF kali I. Di sini urea adalah zat non elektrolit, sehingga I sama dengan 1. Maka KF itu sama dengan delta TF per molalitas kali I. KF sama dengan delta TF nya yaitu 0,367 derajat Celcius
per molalitasnya 0,195 molal kali 1. Kita lanjut di sini. KF-nya kita lanjut di sini. Nilai KF-nya sama dengan 1,882 derajat Celcius per molal. Selanjutnya kita cari KF dengan menggunakan data percobaan pada larutan NaCl. Massa NaCl yaitu 11,7 gram, sehingga molnya sama dengan 11,7 gram per mR nya yaitu 58,5 gram per mol, sehingga didapat molnya adalah 0,2 mol. Kemudian kita anggap massa pelarut yaitu 1 kg, seperti yang tadi. Sehingga molalitas dari larutan NaCl yaitu sama dengan 0,2 mol per massa pelarut dalam kilogram yaitu 1, sehingga molalitasnya adalah 0,2 molal. Kemudian diketahui bahwa TF dari NaCl itu sama dengan minus 0,744 derajat Celcius, maka penurunan titik bekunya yaitu delta TF yaitu 0,744 derajat Celcius. Diketahui bahwa derajat ionisasi NaCl sama dengan 1, artinya NaCl akan terurai sempurna menjadi ion-ionnya yaitu Na+ dan Cl-, sehingga faktor Van Hoff-nya adalah sesuai dengan jumlah ionnya yaitu 2. Maka delta TF sama dengan molalitas kali KF kali I. KF sama dengan delta TF per molalitas kali faktor Van Hoff. KF sama dengan delta TF-nya 0,744 derajat Celcius per molalitasnya 0,2 molal kali faktor Van Hoff-nya 2. Kita lanjut sini. Maka setelah dihitung nilai KF-nya adalah 1,86 derajat Celcius per molal. Berdasarkan perhitungan didapatkan nilai KF-nya hampir sama, hanya selisih sedikit sekali, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai KF-nya sama. Berdasarkan opsi A, B, C, D, dan E, yang sesuai dengan perhitungan adalah opsi yang D.